Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Salatan wa salaman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu lana aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Sebelum saya mulai, suara jelas ya atau kurang jelas? Jelas banget, Ustaz. Jelas. Ya, nanti kalau ada kendala tolong disampaikan. Ini karena saya pakai untuk suara dan video pakai HP. Kalau untuk layar ini pakai laptop. Baik, kita akan lanjutkan. Setelah kita akan masuk ke pembahasan pertama dari matan al-Muqaddimah al-Jazariyah. Setelah kita membahas bagian muqaddimah yang merupakan prolog dan juga kalau bisa dikatakan sebagai abstrak dari matan yang kita akan bahas dalam beberapa pertemuan ke depan, kita masuk ke pembahasan pertama dari matan al-Muqaddimah al-Jazariyah, yaitu babu makharijil huruf. Bab tentang makhraj huruf atau tempat keluarnya huruf. Apa itu makhraj dan apa itu huruf? Nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, kita akan bacakan dulu sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Qala al-Imam Hujjatul Qurra Imam Muhammad ibn Yusuf ibn al-Jazari al-Syafi'i al-Dimashqi rahimahullahu ta'ala.
ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف آلف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. أدناه غين خاؤها والقاف. أقصى اللسان فوق ثم الكاف. أسفل والوسط فجيم الشين يا. والضاد من حافاته إذ وليا. ذا الراس من أيسر أو يمناها. واللام أدناها لمنتهاها. والنون من طرفه تحت جعلوا. والراء يدانيه لظهر أدخلوا. والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. منه ومن فوق الثنايا السفلى. والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة. فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Bab makharijil huruf. Bab tentang makhraj huruf. Apa itu makhraj? Makhraj adalah tempat keluar. Tempat keluarnya suatu huruf yang dapat menghasilkan suara-suara tertentu sehingga huruf tersebut dapat terucapkan sesuai tempatnya. Jadi kata bahasa Arab kharaja yakhruju kharjan la takhruj fa huwa makhrajun, jamaknya makharij. Itu tempat keluar. Artinya setiap huruf yang kita baca nanti mulai dari hamzah, ain, ha, wa, kha, terus sampai ba yang akan kita bahas perincian satu persatu, ini tidak akan keluar dan tidak akan terbunyikan kecuali memiliki tempat yang spesifik sehingga dapat diucapkan dengan benar. Walaupun nanti pembahasan makhraj itu bisa dibagi dua. Ada makhraj muqaddar, ada makhraj muhaqqaq. Ya, ada makhraj muqaddar, ada makhraj muhaqqaq. Izin sebentar. Baterai sudah lowbat, bentar ya. Izin sebentar. Baik, makhraj ada makhraj muqaddar, ada makhraj muhaqqaq. Ya. Apa bedanya muhaqqaq dan muqaddar? Muhaqqaq itu adalah makhraj yang memiliki tempat yang spesifik. Dalam satu tempat biasanya terdapat 1 sampai 3 huruf yang nanti dibedakan dengan sifat atau karakter huruf. Itu muqaddar. Itu muhaqqaq. Artinya tempat itu sudah haqqaq, sudah pasti, sudah jelas dengan tempat tertentu tersebut. Ada yang mengatakan bisa 4 atau 5, tapi biasanya 4 ke 5 itu biasanya perbedaan titik dengan pertemuan lain di bagian indera pengucapan ya. Nanti kita akan bahas perincian-perinciannya. Kalau itu di muhaqqaq, ya haqqaqa yuhaqqiqu. Artinya sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang sudah spesifik. Sementara ada namanya muqaddar. Ya, muqaddar. Muqaddar itu apa? Itu adalah makhraj yang tidak spesifik. Artinya nanti tempat keluarnya itu adalah mencakup seluruh indera pengucapan. Indera pengucapan manusia itu adalah mulut ya. Tapi mulut itu ada perinciannya.
ada tenggorokan, ya, lalu sampai ke lidah, lalu ada 2 bibir. Nah, inilah nanti dimaksud dengan muqaddar. Artinya tempatnya itu ditakdirkan. Qaddara yuqaddiru takdiron. Artinya sesuatu yang ditakdirkan atau sesuatu yang diperkirakan karena tempatnya tidak spesifik. Apa itu makhrajnya nanti? Itu hanya satu, itu al-jauf. Sisanya nanti adalah yang masuk muhaqqaq. Oke, itu gambaran awal ya untuk pembagian makhraj dari umumnya. Huruf ujung sesuatu. Kalau dalam istilah ilmu linguistik ya dikatakan sebagai partikel, satuan partikel atau satuan kata terkecil, itu adalah huruf. Ya, mesti kita kenal dalam bahasa Latin ada huruf A, B, C, D, E. Dalam bahasa Arab huruf hijaiyah A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha, Kha, dan seterusnya. Sehingga makharijul huruf adalah tempat keluarnya satuan kata terkecil yang berada pada tempat-tempat spesifik ataupun yang diumumkan. Nah, itu secara definisi ringkasnya kalau kita buat cara bahasa Indonesia dari pembahasan makharijul huruf. Kenapa dikatakan spesifik ini diumumkan? Berdasarkan pembagian tadi saya sampaikan dari beberapa pensyarah matan Jazariyah, yaitu ada makhraj muqaddar dan makhraj muhaqqaq. Dan nanti pembagian yang paling banyak adalah makhraj muhaqqaq. Itu ya, artinya makhraj yang memiliki tempat yang spesifik. Baik, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan bahas terjemah matan dulu ya. Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul huruf, tentunya kita bahas ini perspektif dalam bahasa Arab ya. Karena kalau dalam tinjauan ilmu fonetik dan fonologi atau ilmu aswad, setiap bahasa itu punya makhraj. Setiap bahasa punya makhraj. Ya. Bunyi ang dalam bahasa Indonesia ini tidak bisa disamakan dengan ikhfa dalam bahasa Arab. Ya, jadi misalnya kita bilang sayang, yang, dan seterusnya. Bunyi ang dalam bahasa Indonesia tidak bisa disamakan dengan bunyi ikhfa. Nanti mungkin kita akan bahas di pembahasan tajwid yang tahsiniyat. Artinya misalnya kita baca ayat in kuntum. Kalau kita baca dengan vokal Arab, dengan sautil Arabi, maka tidak bisa dikatakan dengan in kuntum. Ya, jadi ang antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab berbeda. Atau misalnya CH, chair. Dalam bahasa Inggris ada kata chair. Ya, artinya kursi, chair. Tidak ada dalam bahasa Arab padanan CH. Sehingga nanti kalau kita ngucap huruf jim, jangan sampai kita ngucapin jim seakan-akan bahasa Inggris. Idza jaa nasrullah, idza jaa. Atau seperti C dalam bahasa Indonesia, idza jaa. Gitu ya. Bagaimana nanti membedakan dari karakteristik masing-masing huruf sesuai dengan bahasa yang dipelajari. Nah, ketika kita mempelajari bahasa Arab dan juga ilmu tajwid, maka ini harus berdasarkan perspektif sautul Arabi. Ya, dari perspektif fonetik ya orang Arab. Jadi tidak bisa disamakan misalnya huruf jim Arab dengan J dalam bahasa Indonesia. Walaupun sebagian huruf ada yang sama seperti hamzah misalnya. Ya, atau misalnya huruf apa lagi? Huruf sin, sa, ya, itu juga memiliki kesamaan ya, tapi tidak semua huruf bisa disamakan. Makanya ada kaidah bedakan antara transliterasi dengan konsonan vokal. Dalam mengucapkan makharijul huruf, bedakan antara transliterasi dengan konsonan vokal. Nanti kita akan bahas. Oke. Makharijul huruf 17. Makharijul huruf itu ada 17. Ya, ada 17. 'Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Berdasarkan pendapat yang dipilih menurut penelitian yang telah teruji. Ya. Jadi ini adalah mazhab makharijul huruf. Mazhab makharijul huruf dalam ilmu tajwid ada pembahasan mazhab juga. Jadi kalau kita bahas mazhab itu bukan hanya dalam perspektif ilmu akidah atau ilmu fikih saja. Dalam ilmu nahwu ada mazhab, dalam ilmu tajwid ada mazhab. Ya, salah satu bahasan mazhab dalam ilmu tajwid adalah mazhab terkait makharijul huruf. Begitupun dalam sifat ya, ada mazhab sifat. Mazhab makharijul huruf ada 3.
garis besar. Yang pertama, mazhab yang mengatakan 17, sab'ata asyar, yang menurut Imam Ibnul Jazari dan banyak diaminkan oleh kebanyakan ulama qiraah sepanjang zaman, itu 17 ya. 17 makhraj. Ini namanya makhraj am. Makhraj am. Ya. Jadi kalau misalnya kita klasifikasi begini, makhraj ditinjau dari spesifikasi tempatnya tadi dua, muhaqqaq, muqaddar. Muhaqqaq, muqaddar itu pembagian makhraj dari sisi pembagian tempat atau spesifikasi tempat. Sekarang dibagi lagi tinjauannya, makhraj ditinjau dari keumuman atau kekhususan. Ada am, ada khas. Itu ya, ada am, ada khas. Afwan. Kebalik. Sab'ata asyar ini yang khas ya, yang khas. Jadi sab'ata asyar ini adalah makhraj yang khas. Yang am nanti ada 5. Ya, seperti al-jawuf, nanti juga ada al-lisan, lalu ada syafatan, ada khayshum. Ya, seperti itu. Jadi ada gambarnya, ada ilustrasinya yang akan saya sampaikan. Jadi ada makhraj am, ada makhraj khas. Yang khas ini yang sab'ata asyar. Jadi sab'ata asyar, 17 makhraj ini adalah makhraj khas. Ya, sementara am itu nanti bagian-bagian panca indera pengucapan yang ada di dalam mulut kita ya, tenggorokan, misalnya lisan, itu juga syafatan, ya, juga khayshum dan semisalnya. Oke, pendapat pertama 17, pendapat yang banyak dipilih. Pendapat ini pendapatnya siapa? Dikatakan adalah pendapat Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau ini tokoh ilmu bahasa Arab ya asalnya. Yang salah satu juga tokoh yang merumuskan ilmu nahwu, yang punya murid yang terkenal, itu muridnya Imam Sibawayh. Jadi Sibawayh ini adalah muridnya dari Imam Khalil. Khalil adalah gurunya Sibawayh. Jadi pendapat 17 itu diakomodasi oleh Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Yang nanti beliau akhirnya menjadi tokoh dalam ilmu bidang lain dalam bahasa Arab, yaitu ilmu arub, ilmu syair Arab. Kita belajar Jazari ini kan bentuk nazom atau bentuk syair ya. Nah, timbangan-timbangan syair ya. Apa wazan-wazan syairnya ya dengan pola tertentu atau bahar-bahar syair itu ada rumusan tersendiri dalam ilmu arud. Nah, salah satu pencetus tokohnya adalah Imam Khalil. Imam Khalil terkenal dengan kepakaran dalam bahasa Arab. Ya, bahkan beliau punya kitab kamus namanya Kamus Al-Ain. Nah, salah satu pendapat yang disandap kepada beliau adalah ini. Dalam kitabnya beliau itu dikatakan makhraj itu ada 17. Makhraj Arabiyah yang khas ada 17. Yang ini diakomodasi juga akhirnya diikuti oleh pendapat oleh Imam Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Itu ya. Nah, tapi memang ada beberapa kritik sekarang ketika dicek ke kitabnya Al-Ain itu tidak ada pendapat itu dari Imam Khalil. Dalam artian Imam Khalil tidak spesifik menyatakan 17 dalam kitab Al-Ain. Sehingga masih menjadi perdebatan debatable ya. Debatable apakah memang Imam Khalil mengatakan itu atau hanya Imam Ibnul Jazari. Karena Imam Jazari sendiri dengan tegas mengatakan dalam An-Nashr mengatakan itu pendapat Imam Khalil. Gitu. Nah, ini bisa menjadi kajian khusus ya. Bisa menjadi penelitian apakah penyandaran 17 makhraj kepada Imam Khalil ini dipertanggungjawabkan atau tidak. Ala kulli hal pendapatnya masyhur demikian. Pendapatnya masyhur ya itu demikian sampai sekarang ya, apalagi mengatakan Imam Ibnul Jazari kita husnudzon. Beliau punya data-data yang mungkin belum sampai kepada kita sehingga beliau mengatakan memang itu dari Imam Khalil gitu ya. Al-Farahidi. Ya, jadi 17 ini pendapat Imam Khalil Al-Farahidi yang diambil oleh Imam Ibnul Jazari dan juga diikuti oleh kebanyakan ulama qiraah sekarang. Pendapat kedua ada mengatakan sittata asyar 16. 16. Tadi sab'ata asyar 17, sekarang adalah sittata asyar 16 ya. 16 berarti kurang 1. Kurang 1 yaitu nanti menghilangkan makhraj al-jawf. Ya al-jawf. Jadi jawf itu tidak dianggap sebagai makhraj. Jawf tidak dianggap sebagai makhraj khas. Itu. Dia tidak dianggap sebagai makhraj khas. Pendapat siapa ini yang mengatakan 16? Itu adalah pendapat Imam Sibawayh, muridnya Al-Khalil. Ya,
dalam Alkitabnya beliau, Alkitab. Imam Sibawayh punya kitab judulnya Alkitab. Ya, kitab dalam ilmu bahasa Arab yang rinci, ada 4 jilid ya. Seingat saya sekarang dicetak di zaman sekarang. Baik. Itu pendapat yang kedua. Dan pendapatnya Imam Sibawayh ini diikuti oleh Imam Syatibi. Imam Syatibi bernama lengkap Al-Qasim bin Firruh Asy-Syatibi Al-Andalusi, yang punya matan Syatibiyah yang berjumlah 1173 bait, alfiyahnya ilmu qiraah sab'ah ya. Imam Syatibi mengikuti pendapat Sibawayh mengatakan 16, menghilangkan apa? Al-jawf. Nanti kita akan bahas demikian. Nah, pendapat ketiga itu adalah pendapatnya Ibnu Kaisan. Ibnu Kaisan dan juga Qutrub, Imam Qutrub Al-Farra dan yang sejenis dan yang mengikutinya mengatakan 14. Arba'ata asyar. 14 itu berarti menghilangkan 3. Apa? Yaitu menjadikan makhraj huruf lam nun ro satu makhraj. Nah, nanti ini perbedaan yang mencolok ya antara mazhabnya Ibnu Kaisan, Qutrub dengan mazhabnya Al-Farahidi dan Imam Ibnu Jazari. Karena nanti dari matan Jazari ya, nanti kita mempelajari makhraj lam nun ro itu nanti beda makhraj. Beda tapi berdekatan. Makanya nanti dalam pembahasan idgham lam ketemu ro itu hukumnya bukan mutajanisain, tapi hukumnya mutaqaribain. Ya. Begitu pula nun ketemu ro misalnya. Ya, atau misalnya ya antara 3 itulah 3 huruf itu ketemu dalam lain kalimat, ketika jadi hukum idgham nanti analisisnya bukan idgham mutajanisain tapi mutaqaribain ya. Tapi mereka beda makhrajnya. Ya. Sementara menurut Ibnu Kaisan, Qutrub, Al-Farra mereka mengatakan 14 menjadikan lam nun ro satu makhraj. Baik, itu tambahan wawasan ya. Nah, yang kita fokuskan sebenarnya mazhab Ibnu Jazari aja, karena ini yang paling banyak dipakai sekarang ya. Apalagi kita pakai kitab beliau. Untuk 2 pendapat yang lainnya itu bisa jadi tambahan wawasan ya, dan kajian berikutnya ya. Kalau ingin mendalami di kitab-kitab yang lainnya seperti kitab Imam Ad-Dani, At-Tahdid, Fil-Itqan wa Tajwid atau Ar-Ri'ayah, Maki Al-Qaisi, ya, seterusnya banyak perincian tersebut. Kalau hal kita fokus ke Ibnu Jazari saja. Oke, itu jadi bait pertama dari bahasan itu adalah itu 17 ya. Dapat Ibnu Jazari dan juga Al-Khalil yang disandarkan konon kepada Al-Khalil. Walaupun masih debatable ya, masih debatable apakah benar Al-Khalil mengatakan demikian atau tidak. Baik. Lil jawfi alifun wa uktaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Untuk jawf sekarang makhraj pertama. Untuk jawf yaitu ada alif dan uktaha. Uktaha itu saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya maksudnya adalah huruf-huruf maddiyah. Jadi saudara-saudaranya alif maksudnya apa? Huruf-huruf maddiyah itu waw dan ya. Kenapa? Karena tinjauan dari kalimat sebelumnya wahiyah huruf maddin lil hawa'i tantahi, yaitu adalah huruf-huruf mad yang ketika diucapkan aliran udara itu ya akan berhenti sampai habisnya udara diucapkan. Artinya tidak tertahan ya. Habisnya bunyi mad itu akan berhenti sampai habisnya bunyi itu dikeluarkan dan nafas itu dikeluarkan. Tadi tidak tertahan pada satu tempat. Itu maksudnya lil hawa'i tantahi. Jadi maksudnya di sini makhraj al-jawf. Ini pertama yang dibahas di matan Jazariyah adalah maksudnya alif maddiyah, waw maddiyah, dan ya maddiyah. Baik. Nah, mungkin di sini saya akan sampaikan dulu beberapa prolog terkait pembahasan makhraj. Kalau kita membahas terkait indera pengucapan manusia, itu sebenarnya banyak perinciannya. Ya, bisa dilihat nanti di gambar. Nanti beberapa yang inti seperti asyafah, bibir. Tapi ingat manusia kan semuanya rata-rata punya 2 bibir ya. Maka nanti pakai bentuk musanna. Asyafatan dalam bentuk rofa. Dalam bentuk nasabnya atau penjarnya adalah asyafatain. Gitu ya. Lalu nanti habis syafah ada lisan dengan beberapa bagian-bagiannya. Ada dhalq, ada qorof, ada wasf. Nah, nanti ini istilah-istilah ini memang perlu perlu tadqiq, perlu pendalaman dan perlu dimurajaah ya bagi yang ingin mendalaminya, karena
kalau kita nggak mendalami istilahnya dengan benar, nanti bisa salah tempat, salah makna. Antara ujung, tengah, dan pangkal itu beda dalam istilah makhraj. Ya, maka nanti harus disesuaikan. Lalu juga nanti yang menjadi inti adalah al-halq, tenggorokan. Ingat ya, dalam pembahasan makharijul huruf itu yang dibahas bukan kerongkongan, tapi tenggorokan. Karena kerongkongan itu kan saluran pencernaan ya, saluran pencernaan. Sementara kita ketika mengucapkan huruf-huruf yang menghasilkan suara itu berasal dari rongga pernafasan, bukan dari rongga pencernaan ya. Jadi jangan salah terjemah, bukan kerongkongan tapi tenggorokan. Ini beberapa istilah, beberapa bagian-bagian yang nanti akan sering bersinggungan dengan pembahasan makhraj yang ada. Karena nanti misalnya kita bahas makhraj lisan ya, paling banyak lisan. Kurang lebih ada 10 huruf atau 10 makhraj ya, dan beberapa huruf-huruf yang ada. Itu nanti nggak murni hanya satu tempat. Nanti biasanya dia akan bersinggungan dengan titik lain. Misalnya kita bahas tengah lidah. Tengah lidah itu tidak hanya dari tengah lidah saja, tapi nanti dia bersinggungan dengan bagian apa? Misal al-hanakul a'la. Ya, al-hanak itu langit-langit atas gitu ya. Atau nanti ketemu dengan al-asnan, gigi-gigi. Gitu ya, untuk lidah misalnya. Sehingga nanti pembahasan makhraj, pendetailan teori makhraj itu harus diperhatikan dengan seksama. Sehingga ketika kita misalnya mengajarkan kepada orang lain dan mempraktekannya juga tepat gitu ya, tidak keliru. Baik. Ya, ini beberapa istilah-istilah yang ada. Yang paling penting itu syafah. Yang harus antuna tahu syafah bibir, nanti bentuknya jadi musanna ya, karena kita punya 2 bibir secara umum. Syafaten ya. Asnan, gigi-gigi. Kita juga rata-rata punya banyak gigi ya. Mohon maaf mungkin kalau ada yang sudah lanjut usia mungkin gigi tinggal beberapa, tapi tetap aja dimanapun juga normalnya manusia punya asnan lebih dari 3 gigi kita. Apalagi nanti gigi yang dibahas itu biasanya menyangkut 1-3 gigi ya, utamanya huruf bot nanti. Huruf bot itu nanti ketemunya bukannya 1 gigi gitu, tapi 3 gigi. Makanya nanti pakai istilah al-asnan, bukan hanya sekedar asin gitu ya. Mufradnya asin. Lalu misal nanti kita ketemu dengan yang langit-langit al-hanak. Ya. Al-hanak nanti ada as-salb, ada ar-rikhu. Ini nanti bagian untuk qaf sama kaf nih. Qaf sama kaf ya. Ada juga nanti al-hanak yang al-a'la. Artinya al-hanak yang bagian atas. Bagian landai. Di atas lidah kita itu namanya al-a'la. Itu adalah bagian langit-langit atas mulut juga. Ya. Lalu juga nanti ada lisan. Beberapa bagian ada dalak, ada qorof, ada wasat. Ini harus dibedakan ya. Beberapa bahasannya atau minimal terjemahnya, sehingga nanti kita bilang pangkal sama ujung itu beda ya. Dalam istilah Arab juga beda, ada torof, ada usul, ada aqsa, ada adna ya. Oke, berikutnya nanti yang juga menjadi inti adalah lisanul mizmar. Nanti di sini kata glotis biasanya buat huruf ain sama ha ya. Lisanul mizmar ini biasanya atau epiglotis yang biasanya kita ngucapin huruf ain sama ha yang susah-susah. Nah, ini patokannya dari lisanul mizmar. Seperti itu. Baik, ini gambaran umumnya. Nah, ini juga gambaran dari titik-titik yang ada ya, perincian dari titik-titik makharijul huruf yang ada ya. Nanti mulai dari hamzah, ha, ain, ha, gha, terus sampai bagian syafaten ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini adalah makhraj ar-ra'isiyah lil hurufil arabiyyah. Bagi mungkin kawan-kawan di sini yang pernah punya atau sering melihat buku tajwid musawwar ya, tajwid bergambar, dan seingat saya sekarang udah ada cetaknya terjemah Indonesia yang lebih terbaru ya. Jadi ada Arabnya, Indonesianya, bagus itu. Saya rekomendasi buat pembelajar tajwid, baik itu sebagai pelajar atau pengajar, punya kitab ini karangan Syekh Aiman. Karena kitab beliau itu dilengkapi dengan gambar-gambar, memudahkan kita memahami. Nah, ini saya ambil dari beliau, dan ini pembahasan makhraj secara umum ya. Jadi yang saya bilang tadi makhraj am. Am itu artinya umum, berarti dari al-hal, lalu al-jauf ya, lalu al-lisan, lalu asyafatan, ada al-khayshum 5. Adapun al-hanakul a'la sama al-asnan ini hanya titik tambahan yang merupakan pertemuan dengan bagian lisan untuk al-hanakul a'la, asnan dengan lisan juga. Gitu ya. Jadi saya ulangi, ini makhraj ra'isiyah maksudnya makhraj am yang umum. Ya, pertama al-hal,
Bahkan sebelum jauh dulu ya, jauh ya, jauh ya, lalu al-halq, lalu berikutnya al-lisan, lidah, lalu berikutnya asyafatan, dua bibir, lalu kelima al-khaysyum, rongga hidung. Ya. Nah, al-hanakul a'la sama al-asnan ini titik tambahan yang merupakan tempat keluarnya huruf-huruf yang ada di lisan. Gitu ya. Jadi sebenarnya dia bukan bagian inti. Syekh Aiman itu merincikan agar kita bisa membedakan sama lain, gitu ya. Baik. Oke, ini udah sifat ya. Ya, nanti perincian di bawah ada lagi pembahasan masing-masing huruf saya sudah buatkan ininya, tabel-tabelnya. Nah, sekarang kita baru bahas satu persatu. Ya, satu persatu dari jauh. Jauh itu apa? Jauh itu adalah rongga mulut yang meliputi dari tenggorokan hingga bagian lisan sebelum ke bagian dua bibir depan. Itu adalah namanya al-jauh. Ya, sebagaimana digambar tadi misalnya. Jadi jauh itu titiknya itu dia, kenapa dinamakan makhrajnya makhraj muqaddar? Karena dia tidak spesifik pada satu tempat di bagian indera pengucapan kita. Dia di bagian ini yang warna ungu ya, ini adalah bagian hal, yang hijau ini bagian lisan. Jauh itu mencakup dua tempat ini. Artinya ketika kita mengucapkan huruf alif maddiyah a, kita mengucapin ya maddiyah i, ketika kita mengucapkan waw maddiyah u, dia tidak spesifik pada satu tempat, hanya di hal atau hanya di alisan atau hanya di khaysyum, tapi nggak masuk khaysyum ya, dia nggak masuk khaysyum. Dia nggak di al-hanakul a'la, tapi dia meliputi dari bagian tenggorokan hingga bagian mulut dalam, artinya bagian lisan. Maka dinamakan dia muqaddar, ditakdirkan, artinya tidak spesifik pada satu tempat, gitu ya. Oleh karena Imam Al-Jazari membedakan antara al-jauh dengan al-hal atau lisan untuk menjelaskan bahwasanya alif maddiyah, wa maddiyah, ya maddiyah itu memang tidak berada pada satu tempat saja. Jadi kita mengucapkan huruf maddiyah amanu, di situ ada alif maddiyah, ada waw maddiyah. Dia tidak spesifik pada satu tempat. Tapi untuk hamzahnya misalnya amanu, hamzah yang datang sebelum alif maddiyah dan nun yang datang sebelum waw maddiyah itu berada pada satu tempat. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Gitu ya. Itu jauh. Nah, ini berbeda dengan pendapatnya Imam Syatibi dan juga Imam Sibawah yang mengatakan jauh tidak masuk ke bagian makhraj. Karena hakikatnya huruf maddiyah itu sebenarnya menyesuaikan dengan makhraj huruf sebelumnya. Itu menurut Imam Syatibi dan Imam Sibawah. Jadi tidak perlu ada makhraj jauh. Gitu ya. Alhamdulillah, saya sendiri lebih condong kepada Imam Al-Jazari ya. Ya, tetap jauh itu makhraj tertentu yang dia nanti lil hawa itantahi. Konsekuensi lil hawa itantahi itu jangan tertahan bunyinya. Jangan tertahan hingga misalnya dia berhenti di makhraj al-hal. Contoh, kita baca surat Al-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Akhirnya itu kan semuanya alif maksurah. Ada mat di situ ya, sebagai mat tabi'i. Nah, kalau kita membaca baik wasol atau waqaf, tapi biasanya ketika waqaf paling sering, huruf maddiyah itu jangan sampai tertahan sehingga kesannya hanya berhenti di satu tempat, yaitu di al-hal. Contoh yang sering terpraktikkan begini, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Akhirnya apa? Dia tidak menjadikan udara itu mengalir sebagaimana mestinya, tapi malah terhenti pada hamzah, makhraj hamzah, yaitu nanti di mana? Di aqsal hal, yaitu di pangkal tenggorokan. Nah, itu dalam praktek tahsin nanti harus dibenahi itu. Karena kalau dibiarkan jadi lahan jali, menambah huruf beneran. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau dibiarin tidak dibenahi. Ya. Yang benar sebagaimana tadi saya contohkan. Wadduha wallaili idza saja bukan a itu tidak ada penahanan huruf pada tempat yang tertentu. Itu kan sebenarnya dari jauh ya. Kalau jauh berarti harus suaranya itu ngalir di tenggorokan dari dalam mulut gitu.
tidak tertahan pada satu tempat saja. Itu lil hawai tantahi. Begitu pula misalnya untuk yang ya. Atau yang wow gitu sama juga semua. Amanu, jangan amanu. Misalnya kita baca innalladzina amanu wa amilus shalihat. Kita berhenti misalnya di amanu. Innalladzina amanu. Kalau kita wakaf jangan sampai amanu. Amanu. Ayat kita apa? Nahannya di bagian hamzah, di pangkal tenggorokan. Keliru ya seperti itu. Begitu pula dalam ya madiyah gitu ya. Oke. Itu kurang lebih pembahasan untuk al-jawf. Berikutnya tsumma li aqsal halqi hamzun ha. Nah, di sini sebagian matan itu ada beda redaksi ya. Ini saya selalu coba tampilkan ya. Mana sih? Di kalau di Syekh Tamim ya, di cetakan itu kan Syekh Aiman. Saya kalau saya sih memang biasanya pakai Syekh Aiman ya, yang tahqiqan Syekh Aiman. Kalau Syekh Tamim itu pakainya fa'aliful jaufi tadi. Kalau tadi kan lil jaufi pakai harful lam. Kalau ini pakai fa'aliful jaufi. Terus juga untuk yang ini tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u tsumma, terus pakai tsumma lagi, tsumma li waslihi. Sementara nanti kalau di Syekh Aiman pakainya wa min wasatihi. Kalau apa boleh ya. Saya membolehkan. Nanti redaksinya ada pentahqiqnya siapa? Ada kemarin yang nanya pakai pentahqiqnya yang dari Syekh Abdul Muhsin Qasim ya. Ya boleh-boleh saja juga nggak apa-apa. Karena perbedaan cetakan itu sebenarnya perbedaan i'rab banyaknya. Perbedaan i'rab, harokat akhir, atau perbedaan ya kayak gini huruf itu nggak apa-apa. Emang kalau ada riwayatnya sih nggak apa-apa. Karena matan itu biasanya tergantung riwayat diambil dari huruf pentahqiqnya gitu ya. Kecuali kalau misalnya tuma diganti apa misalnya inna li aqsal halqi itu nggak ada riwayatnya gitu ya. Atau misalnya wa min wasati diganti misalnya fawastihi nggak ada riwayatnya, nggak ada gitu ya. Makanya yang rekomendasi sebenarnya dua ini ya saya sampaikan, atau yang dari Syekh Abdul Muhsin Qasim yang mutun boleh ilmi itu boleh. Oke, baik ya. Sedikit tambahan dari sisi riwayat. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u kalau Syekh Tamim, tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u, tsumma li waslihi kalau Syekh Aiman, wa min wasatihi. Wa min wasatihi fa'inun ha'u. Nah, jauh tadi selesai, jadi bahasan rongga, intinya rongga mulut ya. Kalau kita simpulkan jauh itu rongga mulut. Ya, artinya rongga mulut yang meliputi tenggorokan sampai bagian lidah gitu ya. Seperti itu. Oke. Berikutnya tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian bagian berikutnya ini makhraj yang kedua berarti. Jadi makhraj yang pertama jauh. Yang kedua adalah hal dengan perinciannya 3 nanti. Gitu ya, perinciannya 3 bagian. Kalau jauh nggak ada, aqsal jauh, wastul jauh nggak ada. Karena kan dia mau qadar. Beda kalau kita bilang muhaqqaq. Nah, ini yang baru muhaqqaq nih. Dari al-hal sampai nanti ke bawah bagian matan bab makhraj itu adalah udah bagian muhaqqaq semua. Artinya sudah spesifik. Oke. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha. Kemudian untuk bagian pangkal tenggorokan. Bagian pangkal tenggorokan. Ya, aqsa dalam bahasa itu artinya sesuatu yang paling jauh. Ya, sesuatu yang paling jauh itu aqsa. Makanya dinamakan Masjidul Aqsa karena masjid yang paling ujung di Syam. Ya, dari Mekah ke Syam itu butuh waktu lumayan 1-2 jam ya. Untuk sekarang pakai pesawat, kalau pakai onta zaman dulu bisa berbulan-bulan gitu ya. Sesuatu yang paling jauh, sesuatu yang paling ujung. Nah, makanya aqsal halqi itu namanya adalah nanti dimakan pangkal. Terjemahnya itu pangkal. Pangkal itu sesuatu ujung, yang paling ujung. Ujung bawah atau ujung belakang. Dan dalam pembahasan rongga rongga tenggorokan kita ya, itu kan bentuknya dalam manusia itu adalah bentuknya vertikal ya, artinya dari bawah ke atas. Maka kalau misalnya kita bilang aqsal halqi pangkal, maksudnya pangkal sini adalah berarti ujung bawah gitu ya, adalah ujung
ujung bawah. Aqsal halqi adalah ujung bawah. Ya. Nanti ada ujung atas. Nah, itu namanya ujung aja. Nanti ada istilah ada nanti ujung aja atau ujung atas itu bagian tenggorokan. Nanti kalau masuk ke lisan, nah, lisan kan bentuknya horizontal. Lisan kita, lidah kita kan bentuknya horizontal ya, melintang gitu ya. Maka nanti bagiannya bawah, bagian belakang atau depan, ujung depan atau ujung belakang. Itu mesti dibedakan nih istilahnya. Dalam bahasa Arab umum juga beda. Jadi aqsal halqi maksudnya pangkal tenggorokan. Itu apa? Hamzun ha'u. Ada huruf hamzah dan huruf ha. Ada dua huruf. Ya, ada dua huruf. Huruf pertama huruf hamzah dan juga huruf ha. Hamzah dan ha. Wa min wasatihi dan juga di tengahnya. Maksudnya tengah tenggorokan. Jadi bagian pertama nih seret kasih tanda ya. Ini bagian aqsal halqi, seret. Nah, dalam matan itu memang biasanya pembahasannya itu enggak ada satu bait tuntas ya. Karena biasanya menyesuaikan antara shelter dengan ajiznya, bagian awal bagian akhir bait itu kadang-kadang ada bahasan yang menyangkut bahasan bait sebelumnya, atau bahkan udah berhenti di setengah bait, atau bahkan lanjut ke bait berikutnya. Jadi emang susunan syair Arab itu ya berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Jadi mohon dipahami saja. Jadi untuk kalau nanti bisa ditanya pendalilan aqsal halqi. Apa makna aqsal halqi? Cukup sampai sini dalilnya. Tumal di aqsal halqi hamzun ha usret. Jangan baca sampai wamin wasatihi karena wamin wasati ini dalil baru ini. Pembahasan baru. Apa bahasan barunya? Itu wasat, itu tengah tenggorokan. Itu apa? Fa'ainun ha'u. Itu huruf ain dan huruf ha. Huruf ain dan huruf ha. Oke, jadi kita ada dapat 4 huruf nih. Ya, dengan 2 makhraj khas. Makhraj pertama dihalak makhraj pertama dihalak ada aqsal halqi dengan hurufnya hamzah dan ha. Yang kedua di bagian tengah ada 2 huruf juga ain dan ha. Nah, ini nanti prakteknya ya. Ini teori dulu, nanti prakteknya di sini. Praktek 2 huruf ini nih yang paling sering terjadi kesalahan. Adnahu ghainun khauha seret. Adapun adnahu ujungnya maksudnya ujung atas. Ya, adnahu maksudnya ujung atas. Artinya ujung atas tenggorokan itu apa? Ghain dan kha. Ya, ghain dan kha. Ini haknya nggak usah dianggap, ini hanya bomir aja. Terus fa yang ada di sini juga nggak usah dianggap, ini hanya tambahan harf aja. Gitu ya. Jadi dalil untuk makhraj hal itu hanya 1,5 bait. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha seret. Sampai sini. Wal qaf seterusnya ini nanti bahasan baru lisan. Ya, mungkin besok ya kita bahas. Hari ini mungkin kita cukup sampai sini karena kita butuh praktek. Oke. Jadi kesimpulannya untuk teorinya dari pemahaman matan ada 3 makhraj khas di al-hal yaitu aqsal halqi dengan 2 huruf hamzah dan ha. Yang kedua wastul halqi dengan 2 huruf yaitu ain dan ha. Yang ketiga adana adana al-halqi ujung atas tenggorokan itu apa? Ghain dan kha. Nah, gitu ya. Nah, rinciannya di sini saya juga sudah buat ya untuk makhraj al-halq ya. Jadi kita katakan pangkal tenggorokan aqsal halqi qalbi titiknya. Sementara ini juga sempat dikritis ya, dikritik gambar Syekh Aiman. Untuk bagian halq itu semua titiknya enggak di sini, persis ini bagian tengah. Agak ke bawah sebenarnya. Ya, titik agak ke bawah ya. Dikritik oleh Syekh Ghanim Qaduri. Syekh Ghanim itu punya syarah Jazariyah juga sama ya. Ulama, beliau lebih terkenal sebagai ahli fonetik bahasa Arab ya. Hakim Aswad, tapi juga beliau juga pakar tajwid qiraat juga. Yang sekarang juga masih hidup ya. Dari Irak beliau, seingat saya. Beliau mengkritik ada gambar-gambar yang kurang tepat di kitab Syekh Aiman. Dan itu wajar ya, dalam kritik ilmiah itu biasa para ulama itu saling adu argumentatif. Jadi ketika sebenarnya kalau kita bilang aqsal halqi agak ke bawah sedikit ya. Pangkal tenggorokan itu untuk apa? Huruf hamzah dan huruf ha. Hamzah dan ha. Gitu ya. Nah, aqsal halqi tambah ada pembahasan di sini. Bagian pangkal tenggorokan adalah bagian pita suara al-autar as-sautiyah.
autar as-saut itu pita suara gitu ya. Secara khusus untuk makhraj hamzah dan ha. Yaitu hamzah dan ha itu kurang lebih makhrajnya ya di bagian pita suara kalau kita mengucapkan suara ha, a, itu nanti bagian disitulah yang akan terasa huruf hamzah dan ha gitu ya. Oke, nanti sifatnya ini nanti ya. Sifatnya ini saya membuat sekalian karena biar mengirit slide ya. Jadi sifat ini akan kita bahas di bab sifatnya. Tapi memang makhrajnya hamzahnya dan haknya kita sudah tahu di pangkal aqsa ya. Berikutnya ain sama ha. Ain sama ha. Nah, ini baru tadi dibilang tengah tenggorokan di bagian lisanul mizmar ya atau katup epiglotis. Kalau bahasa kita mungkin buat ikhwan itu bagian jakun ya, yang udah balik ya. Bagian jakun kita. Ya, yang akhwat mungkin bisa dibayangkan di bagian tengah yang merupakan antara bagian pangkal tenggorokan yang ini nanti akan berhubungan langsung dengan bagian dada kita ya, dengan bagian atas yang akan berhubungan langsung dengan bagian lisan ya. Di sini bagian ain sama ha di tengah tenggorokan, lalu berikutnya adnal halqi ada ghain sama kha. Nanti ghain sama kha ini berbatasan dengan lisan ya, berbatasan dengan lisan secara khusus untuk qaf sama kaf. Oke, sekarang kita praktek sebagai penutup untuk hari ini. Praktek ini paling penting adalah praktek ya. Teorinya kita dalamin, tetap harus dalamin ya, tapi prakteknya juga harus dipraktikkan. Oke, cara prakteknya adalah sebagian saya pernah sering sampaikan di daurah sesi lanjut yang saya isi Jazariyah Tuhfah ataupun lainnya. Jadi kalau praktek huruf itu pakai 6 vokal ya, karena mengharokatkan tiga mengharap huruf, lalu setelah itu dijadikan sukun ditambah dengan hamzah di depannya. Contoh, kita praktek untuk hamzah dan ha. A, I, U, A, I, U. Yang ini tiganya adalah kasrah, lalu disukunkan ditambah hamzah fathah, hamzah kasrah, hamzah dhammah. Dan kenapa ini saya beri garis bawahi? Karena sebenarnya kalau kita benar-benar menjelaskan makhraj dan sifat huruf itu ketika sukun, gitu. Jadi bukan harokat. Harokat itu hanya sebagai pemantik ya. Yang paling inti adalah nanti ketika disukunkan. Nah, hamzah ini dalam bahasa kita juga mudah diucapkan karena padanannya sama dengan a. Ya, dengan a dalam bahasa Latin itu sama. Jadi nggak ada kesulitan dalam hal ini. Nah, paling huruf H. Jadi dengan hamzah gimana? A, I, U, A, I, U. Nah, ini juga praktik mungkin seperti huruf maddiyah ya. Jauh itu juga sama. Jadi kalau maddiyah ditambahin mad. A, I, U gitu ya. Nah, dia sebagai mad kan. Tapi nggak sukunnya dia harus pakai huruf lain misalnya ha, hi, hu. Jadi dia menjadi sebab mad bagi huruf lain. Sukunnya ya sukun tapi tidak tidak sukun dalam arti sukun maddiyah gitu ya, bukan sukun yang seperti dibahas pada hari ini. Oke, itu untuk hamzah. Untuk ha misalnya ha, hi, hu, ah, ih, ha, hi, hu, ah, ih, ya. Di sini apa? Ha di sini sebenarnya juga hampir sama dengan bahasa kita, cuma dalam prakteknya biasanya itu apa? Sering masuk hidung, khoisyum, atau masuk dada. Contoh misalnya dalam kalimat ya, ihdina, Al-Fatihah ayat 6. Ihdina, masuk hidung, ha, ya ha, laha, lahum. Itu kurang tepat, karena masuk ke khoisyum. Atau masuk ke dada. Ihdina, masuk ke dada. Sementara kita bahas nggak ada makhraj Arabiyah yang masuk ke sodor, nggak ada. Paling maksimal makhraj Arabiyah itu hanya sampai hal, ya maksimal bagian bawah, bagian atas maksimal bagian syafatain, gitu ya. Jadi nggak ada sampai ke dada. Jadi nggak perlu kalau gitu kan lahum itu nanti secara sifat juga tidak tepat ya. Secara sifat juga tidak tepat gitu. Oke, sekarang coba kita praktik a sama h. A, I, U, A, I, U.
ha, i, hu, ah, i, u. Nah, praktek huruf itu akan sempurna dengan vokal. Bagaimana kita membunyikan vokal Arabiyah? Yaitu misalnya ketika fathah, itu kita menjauhkan kedua rahang, kanan kiri. Menjauhkan kedua rahang bibir kita, kanan dan kiri. Artinya tidak berdekatan. Gimana? A. Jadi kita fathah. A. Jauhkan kanan dan kiri. Bukan O. Kalau O ini nggak ada, menjauhkan kedua rahang. Malah berdekatan sehingga menghasilkan bunyi tebal. O. Bukan O, tapi masih O. A, tapi bunyi tebal. Yang itu sering dipakai di bahasa kita. Kita ngomong ayam, kita ngomong apa lagi? Ayam misalnya, ayam ya, yang ada A-nya banyak. Ayam, bukan oyom. Kita kan biasanya sering ngomong ayam goreng, ayam, ayam, A. A-nya itu kita nggak ada menjauhkan kedua rahang kanan dan kiri. Nah, dalam Arabiyah, jadi yang kecil fathah itu harus sedikit, tidak perlu berlebihan ya, tidak perlu berlebihan, hanya menjauhkan sedikit rahang kanan rahang kiri kita sehingga menjadi bunyi A yang sempurna. Gimana? A, bukan O, bukan juga berlebihan A, terlalu mangap itu nggak bagus, gitu ya. Jadi bukan O, bukan A, tapi A. A. Ada sebagian memberikan cara seperti kita senyum. Tapi ini bukan standar utama ya, senyum itu bukan utama. Karena senyum orang berbeda-beda dan bentuk bibir orang berbeda-beda gitu. Jadi nggak bisa disamakan dengan bunyi senyum. Tapi yang paling inti adalah menjauhkan rahang. A. A. Bukan O, bukan A dengan lebihan tapi cukup A. Gitu ya. Itu adalah itu fathah. Untuk kasrah posisi sama seperti fathah teman dipipihkan. I. I ya. A, I. A, I. I hanya dipipihkan. Posisi sama, harus sama-sama menjauhkan kedua rahang kanan kiri. I. A, I. Dan ingat, kalau kita sempurna maka nggak akan masuk hidung. A. A. Ini masih salah. A. A. Ketika kasroh, I. I. Gitu ya. Ketika dhammah, U. Kalau dhammah, nah baru dia dicucukkan atau dimonyongkan dengan proporsional tentunya. Proporsional tidak berlebihan. U. Itu jangan O. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah itu kurang tepat. Alhamdulillah, U. Ya, U bukan O, tapi U. Nah, itulah kabar vokalnya. A, I, U, I, A. Nah, nanti ini praktek untuk semua huruf. Gitu ya. Untuk satuan huruf akan benar dengan begitu. Oke, saya contohkan lagi untuk Hamzah sama H. A, I, bukan O, bukan A, tapi A. A, I, U, A, I, U. Lalu H, H, I, U, I. Pada sini menjadi kesalahan ain apa biasanya kita sebagian saudara-saudara kita di suku tertentu bacanya dengan nga. Kenapa? Karena memang dalam bahasa kita nggak ada konsonan vokal kita, huruf ain nggak ada huruf ain. Jadi ain itu jangan dianggap a Latin gitu ya, jangan dianggap a Latin, tapi ain itu ya ain, nggak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Gimana cara mengucapinnya? Mengucapin dengan orang Arab, vokal orang Arab atau caranya. Gimana taunya? Dari belajar makhrajnya. Ain di tengah tenggorokan, maka bunyinya suaranya harus fokus di sini. Kalau enggak itu bunyinya bukan di sini tapi di sini di hidung. Itu. Kenapa? Kenapa larinya ke hidung? Karena vokal kita bahasa Indonesia umumnya itu banyak masuk ke hidung. Jadi caranya karena nggak ada padanan di huruf tengah, bahasa kita kan nggak ada hurufnya di bagian tengah tenggorokan. Akhirnya lari ke hidung jadi enggak. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Gitu loh. Adanya a atau enggak. A atau ang, adanya gitu kan. Dan dalam bahasa Arab ada a, ada a, nggak ada ang. Gitu loh. Nambah. Jadi kita harus fokuskan bagian harus diusahakan di tengah. Gimana? A, I, U, A, iya, U. Itu untuk ain. Kalau yang salah tadi ang atau jadi hamzah. A, I, U itu juga salah. Fatal ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu salah. Salah total. Kalau hamzah kalau jadi A ya karena makhrajnya ke bawah. Posisi di tengah.
ya, di bagian katup epiglotis, bagian jakun untuk ikhwan, atau yang akhwat bagian persis tengah yang ada di tenggorokan. Jangan naik terlalu naik jadi ang, jangan juga ke bawah jadi a. Nah, yang paling memungkinkan kadang kalau kita masih sudah huruf ain itu minimal dapat bibitnya masih masih gitu kadang-kadang itu masih nggak apa-apa, tapi harus dilatih. Alhamdulillahi rabbil alamin, alamin, alamin. Nah, itu udah mending, tapi masih nyampur dengan khaysyum. Nah, dilatih gimana kita nggak masuk khaysyum, rongga hidung, benerin vokalnya. Ketika fathah misalnya, harus dijauhkan rahang. Jauhkan rahang. A, ai, wa'u, a, iya, uwe. Gitu ya, seperti itu. Oke, berikutnya ha. Ha juga sama. Ha itu rentannya jadi hak beneran. Hak yang dipangkal ya, yaitu ke bawah. Atau jadi kho nanti. Alhamdulillah. Juga sering terjadi alhamdulillah. Atau jadi alhamdulillah. Itu dua kesalahan yang harus dihindari. Posisikan harus di tengah. Ha, hi, hu, ah, ih, wah. Gitu ya. Oke, yang terakhir, ghain sama kha. Ghain, nah ini juga jangan dianggap seperti G. Ya, beda. Huruf G. Misalnya kita ngomong gagal, gugup dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Itu beda bunyinya dengan gha. Karena kita dalam bahasa Indonesia kan kita nggak ngomong gagal. Kita nggak ngomong gugup. Enggak kan? Kita ngomong gagal, gugup. G dalam bahasa Indonesia itu lebih ngarah ke bagian tengah, tenggorokan. Ya, atau pertengahan tengah dengan ujung atas. Enggak persis di ujung atas. Sementara ghain itu di ujung atas persis. Sehingga dia punya karakteristik berbeda antara makhraj dan sifat dengan huruf G Latin. Ya. Gimana ngucapinnya? Gha, ri, ru, l, il, ul. Gitu ya. Kayak tadi kha. Kha rata-rata kita bisa. Karena huruf kha ini biasanya dipakai kalau kita ngorok gitu ya. Kalau yang ngorok tuh misalnya kha, khi, kho, khi, khu, ih, nanti paling disempurnakan dengan sifat ya. Sifatnya dia harus lebih tebal, istilah. Kho, bukan kha, tapi kho, khi, khu, ih, itu ya. Itu huruf kho. Huruf kho, oke. Sehingga huruf kho ini kita bisa, karena kita beberapa bahasa kita atau ucapan kita ada padanan huruf ini kita ucapkan walaupun nggak banyak ya. Tapi biasanya kalau nggak sempurna jadi hak. Misalnya khoir jadi khoir, itu baliknya ke pangkal lagi gitu ya. Jadi huruf ghain sama kha ini juga sama-sama rentan jadi kekeliruan. Ghain bisa jadi g, itu bukan, jadi jangan dibaca goiril magdubi. Goiri itu salah. Itu g-nya g Latin, itu bukan ghain Arabia. Gitu ya. Kha-nya juga jangan misalnya min khairin. Jangan dibaca min hoirin atau min khairin, tapi min khair dengan kha Arabia. Seperti itu. Baik. Dan ghain itu rentan jadi kha. Kalau misalnya kita udah benar ghain nih, dan juga kita sudah benar kha, tantangannya adalah ghain karena satu makhraj dengan kha itu nanti bisa nyampur kha atau jadi kha beneran. Jadi shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim. Bisa begitu pada sebagian pembaca ya. Itu juga keliru. Gimana membedakan dengan sifat? Yang paling kuat sifat itu huruf gha. Ya, huruf gha itu punya sifat jahar, sementara kha itu hams. Gitu ya. Nah, perincian nanti di bab sifat. Oke, baik ya itu. Nah, ini yang saya tadi sampaikan. Bedakan transliterasi dengan konsonan vokal. Transliterasi itu ini, misalnya H, ini transliterasi. Ini transliterasi. Ngo, GHA. Kita kan dalam pedoman transliterasi itu disampaikan ya, menurut KBBI dan segala macam. Atau misalnya ain nanti pakai apostrof, a pakai apostrof depannya. Atau sod nanti pakai SHA, atau sa, a pakai titik atas. Itu benar, tapi jangan disamakan dalam vokal. Jadi kok karena misalnya tulisannya pakai H, bacanya H, salah. Walau dolin tulisannya di transliterasi pakai DHA atau DA, A-nya pakai titik atas, bacanya walad dalin, salah. Gitu ya. Jadi kalau kita ngucapin huruf Arabiyah, sesuaikan dengan vokal Arabiyah, bukan dengan transliterasi yang ada dalam bahasa Indonesia.
Baik, oke, alhamdulillah sudah selesai sampai sini ya. Mungkin ini sebenarnya udah 5:30 ya, sesuai dengan jam. Tapi saya beri waktu mungkin 5 menit saja extra time buat latihan makhraj. Silahkan mungkin saya berikan kesempatan 3 orang dulu nih. 3 orang terserah ikhwan akhwat, mungkin raise hand dulu untuk latihan makhraj hari ini. Setelah itu nanti setelah kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung di-chat dulu ya. Chat dulu, nanti setelah itu baru saya akan jawab. Oke, silakan raise hand dulu. 3 orang saja ya. Cepat-cepat di hadapan. Fastabiqul khairat. Oke. Bu Nanik, ada siapa lagi? Bu Dewi, satu lagi siapa ada? Baik. Yus Tahqiq. Nah. Oke, dari Bu Nanik ya. Silakan praktek tadi dari Hamzah sampai untuk hal. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Terdengar suara saya? Dengar. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Salam, dengar. Terdengar. Terdengar? Jelas, langsung. A, I, U. A, I, U. Jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat. Ulang. Terlalu cepat, pelan-pelan. A, I, U. A, I, U. Vokalnya masih belum jelas, masih O, A, I, U, dan seterusnya. Ulang. A, I, U. A, I, U. H, I, U. H, lebih dibuka lagi. H, I, U. H, I, U. Ah, I, U. A, I, U. A, I, U. Nah, itu ain coba. Ain enggak, tunggu. Perhatikan ya. Jangan bablas saja, tunggu. Ain itu tadi pertama vokalnya masih belum jelas, masih A. Terus ketika sukun itu nyampur ain atau hamzah. Harus dibedakan antara hamzah dan ain. Coba. A, I, U, A, iya, U. Yang satu hamzah, yang satu ain. Jadi jangan dua-duanya ain. Jangan. Tadi yang saya dengar anti bacanya dua-duanya ain. Jadi kesannya yang pertama bukan hamzah. Kan tadi praktekkan hamzah dulu kan. Ketika sukun huruf yang bersangkutan di sukun ya dengan hamzah. A, I, U, A, iya, U. Gitu. Ulang. A, I, U. A, I, U. Ya, lanjut. H, sekarang H. Oh, H. H belum. Oh ya Ustaz. H dulu belum. H belum. H ya. H, Hi, Hu, Ah, Ih, Hati-hati jangan Maaf Ustaz, putus-putus. yang mungkin di sana. Saya tadi kan lancar. Terus hurufnya dihafal ya. Dihafal. Jangan mengadakan screen. Semuanya dihafal. Tadi udah saya sampaikan semua. Ha, hi, hu, ah, ih, uh. Ha, hi, hu, ah, ih, Nah, goin. Sekarang goin. Oke, kho. Hi, hu, ah, ih, Oke, ya, cukup ya, aksen barakallahu fiki. Kan catatan tadi di ain ya. Ain sebenarnya ain sudah dapat benar hurufnya, tinggal difasihkan saja ya dari vokal.
Kalau tadi untuk kategori makhraj sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuman fasohanya aja, kefasihan yang harus ditingkatkan. Ya, baik cukup. Berikutnya Naam Ustaz. dari Dewi. Jazakallah khairan. Nah, Ustaz. Tafadhali. A, I, U. A, I, U. Ha, hi, hu. Ah, ih, ha, hi, hu. Ah, ih, Hati-hati nyampur kho. Ya. Oh iya Jadi Ustaz. jangan ada ngoroknya. Bahasa mudahnya gitu. Kalau kho itu ada ngoroknya. Iya. Nah, Jadi posisi tengah, benar-benar pure di tengah ya. Jangan naik sedikit jadi kho itu. Jadi nah, ha, hi, ha, hi, hu, ah, i, Nah, jangan ah. Nah itu nyampur kho itu. Gitu. nah Ustaz. Diulang Ustaz ya. Ya. Ha, hi, hu. Ah, ih, Nah. A, I, A, I, Lanjut. Kho, hi, hu, ah, ih, Ro, ri, ru, ar, ir, Nah, barakallahu fiik ya, bagus. Paling tadi hak aja ya. Nah, Tadi Ustaz. sedikit dijaga jangan sampai terlalu naik sehingga nanti jadi kho. Ya, jazakallah. Ya, alhamdulillah. Iya. Berikutnya seperti tadi Ibu Yuyus, silakan. I, U. Ini laki-laki ya, Afwan. Ini berarti Bapak Yuyus ya. Ya, nah, Ustaz. Ya, silakan. Iya. Dari Hamzah. I, U. Jangan itu masih belum dibuka. Ya, jauhkan coba. I, U. I, U. Ha, hi, hu. I, U. Nah, mungkin sedikit ditambahin aliran udaranya karena H itu punya sifat hams ya. Ya. Ha, hi, hu, ah, i, u. Ha, hi, hu. I, U. Nah, Ha, Ustaz ya. Ha, hi, hu. I, U. nah. A, I, U. A, I, U. Jangan sukun semua. Harokat dulu. Harokat dulu. Ai, u, baru sukun. Iya, u. A, I, U. Enggak, itu disukun ya, di Disukun ya? harokat. Ayo kita ngucapin al-alamin. A-nya diharokatin, jangan disukun. Ya. Ai, A, I, U. a. I, U. Nah, Ro, kho ya. ghaib. Ya. Ro, ri, ru. Ir, u. Kho, khi, khu. Ich, Nah, oke, barakallahu fik ya. Barakallahu fikum. Jazakallahu Ustaz. Tadi vokalnya ya untuk a itu posisi yang masuk lagi dibuka lagi. Ya, Lalu untuk huruf sebenarnya untuk yang kategori makhrajnya dia cepat tepat teman fasohanya ya. Lebih dibuka atau fathah. Jangan ha, gha, ha, gitu ya. Jadi lebih jelas. Tapi nggak ada yang keliru. Baik, cukup ya. Oke. Kemarin ada pertanyaan di grup yang belum dijawab ya dari siapa itu kemarin. Tentang apakah kita harus dengan vokal Arab? Iya. Ya, Mbak, cek ya. Dari saya Ustadz. Iya. Dialeknya orang Arab, apakah kita belum ya. Gini, maksudnya dialek itu apa? Dialek kalau dalam arti dialek itu maksudnya huruf dan sifatnya iya. Tapi kalau lagu nggak harus ya. Jadi lagu kita pakai lagu. Apakah lagunya harus pakai
lagu dialek, maksudnya dialek lagunya orang Arab enggak. Tapi kalau dialek dimaksud adalah huruf, terus sifat-sifat hurufnya, termasuk juga mungkin beberapa ketentuan nahu atau i'rab akhir kata, harokat katanya, sorofnya, ya itu harus. Ya dialek yang kita pakai kan dialek Quraisy ya. Mushaf Utsman itu kan pakai dialek orang Quraisy. Artinya emang misalnya kita kan ngucapin ain itu harus seperti orang Arab. Ha itu harus seperti orang Arab. Tapi kalau untuk lagu ya lagu-lagu yang ada kan seperti misalnya Bayatina Hawan itu kan dari orang Persia sebenarnya. Terus jadi dibuat suatu ilmu makomat khusus gitu ya. Nanti kita akan bahas pembahasan hukum khususnya itu. Bukan dari Arab itu asalnya. Jadi itu nggak harus ya. Tapi kalau untuk yang huruf-hurufnya, penerapan sifat-sifatnya, ya cara ngucapin ha, kho, wa itu harus ya sesuai dengan dialek mereka. Bahkan sebenarnya ya kita kalau belajar tajwid dengan benar itu bisa lebih fasih dari orang Arab. Dan itu terbukti. Ya, terbukti. Banyak orang Arab mengakui kalau kita orang Indonesia, contohnya apalagi orang Indonesia ya. Kita ini syukur orang Indonesia ini dikasih Allah tuh lisan yang bisa memadukan lisan timur, lisan barat. Kita bisa ngomong Inggris, bisa ngomong Arab. Kita bisa ngomong Joseph, bisa ngomong Yusuf. Kita bisa ngomong Muhammad, bisa ngomong Muhammad. Ya kan? Sementara kan orang barat, orang Arab mungkin dia kadang nggak bisa ngomong Joseph. Orang barat dia nggak bisa ngomong Yusuf misalnya kan. Itu contoh sederhana ya. Gitu. Jadi kalau dialek yang dimaksud adalah huruf akhraj ya, penerapan yang berkaitan dengan kebahasaan, iya gitu ya, iya. Adapun kalau lagu tidak, begitu ya. Dari yang bertanya. Baik, ada lagi mungkin? Oke, tidak ada ya. Oke, mungkin juga di sini waktu Indonesia Barat sudah mau berbuka, kurang lebih 15 menit lagi. Semoga Allah terima amal kita dan dimudahkan dalam pemahaman ilmunya. Soal nanti praktek terus akan ada sesi khususnya ya. Bagi yang belum kesempatan nanti bisa kita beri waktu tambahan. Untuk hafalan matan, saya lupa, besok saya akan bikin di grup ya, kemana ya, ketentuan-ketuannya bagi yang mau menghafal matan, menyicil ya. Kemarin kalau nggak salah ada peserta yang datang langsung ke tempat kami dan dia sudah hafal matannya gitu, Masya Allah. Jadi yang sudah hafal full nanti nggak harus nyicil, bisa nanti di sesi akhir tasmian ya tasmian full awal sampai akhir baru kita ijazahkan matan gitu. Baik, itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.